bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Bagaimanapun seorang politisi itu adalah seorang visioner. Ada orang yang merasa bahwa kalau kalian memilih saya itu sama dengan kalian memilih dan menjayakan agama kami. Ini sudah menunggang. Termasuk kalau pilkada ini, Gus, pilkada 2017, sampai ke kalau pendukung Ahok pada zaman itu tidak boleh disalatkan jenazahnya di masjid ini. Ini kan sudah politisasi. Termasuk juga menggunakan penguatan ayat-ayat. Sama-sama imajinasi, sama-sama tentang masa depan. Masa depan belum terjadi. Yang menulis tak perlu bawa bukti, yang menantang tak bisa punya bukti pula. Tapi rekam jejak bisa dilihat, rekam jejak bisa dinilai. Warga Jakarta bisa memiliki rumah secara kredit dengan DP 0%. Rumah dengan uang muka atau DP 0 rupiah memang enak didengar. Tetapi faktanya tak seindah ucapan Gubernur Anies. Pembangunan program hunian DP RP 0 tak akan dilanjutkan pada tahun 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak lagi menganggarkan program tersebut. Kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti, yang menentang pula tidak bisa menyiapkan buktinya. Selamat pagi guys, ini karyanya fenomenal Anies Baswedan yang sedang dibuat Tugu Sepeda. Sekali lagi, Tugu Sepeda. Calon Presiden usulan Partai Nasdem, Anies Baswedan, mengklaim bahwa dirinya punya kinerja yang baik selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Rekam jejak itu dijadikan Anies sebagai modal untuk melakoni proses pencapresannya pada pemilu 2024 nanti. Bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Bagaimanapun seorang politisi itu adalah seorang visioner. Ada orang yang merasa bahwa kalau kalian memilih saya itu sama dengan kalian memilih dan menjayakan agama kami. Ini sudah menunggang. Termasuk kalau pilkada ini, Gus, pilkada 2017, sampai ke kalau pendukung Ahok pada zaman itu tidak boleh disalatkan jenazahnya di masjid ini. Ini kan sudah politisasi. Termasuk juga menggunakan penguatan ayat-ayat. Sejumlah spanduk yang berisi ujaran kebencian dan provokatif bertebaran di sejumlah wilayah di Jakarta. Insiden warga yang meninggal tidak disolatkan di rumah ibadah mendorong polisi memeriksa sejumlah pihak. Sebelumnya salah satu warga Pondok Pinang diduga dipaksa menandatangani surat pernyataan akan memilih salah satu calon gubernur DKI Jakarta jika anggota keluarganya ingin disolatkan jenazahnya oleh pengurus masjid. Kontroversi Anies Baswedan dimulai dari mana? Dari Pulau Reklamasi. Dan kekhawatiran rakyat Jakarta kan jadi benar nih. Penyerapan anggaran hanya 33% waktu itu. Hiasan bambu yang di Jalan Tamrin, dananya nggak tanggung-tanggung, 550 juta. Mendadak hilang itu bambu. Ada anggaran mengenai lem Aibon 82 miliar. Ini kan karena tidak transparansi. Kau kebakaran jenggot nih. Kau menyalahkan sistem. Respons hal itu, politisi PDI Perjuangan Mahfud Sitompul kemudian menanggapinya dengan tertawa karena Anies sama sekali tidak punya rekam jejak yang positif, seperti ketika dipecat dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Aku hanya tertawa termehek-mehek. Makin kelihatan kalapnya kan? Dia menteri dipecat, rekam jejak itu positif. Kalau orang negatif bicara rekam jejak, ya kita tertawa termehek-mehek. Kata Ruhut saat dikonfirmasi populis.id, Jumat 4 November 2022. Sama-sama imajinasi, sama-sama tentang masa depan. Masa depan belum terjadi. Yang menulis tak perlu bawa bukti, yang menantang tak bisa punya bukti pula. Tapi rekam jejak bisa dilihat, rekam jejak bisa dinilai.
Ketika masa kampanye, tentu ada yang mengatakan itu nggak bisa, itu nggak bisa. Ternyata sangat bisa, rumahnya tersedia. Jadi ini adalah soal keberpihakan. Begitu kita mengatakan kami akan berpihak pada mereka yang tidak punya rumah, yang penghasilannya kecil, solusi-solusinya itu muncul. Sejak masa kampanye, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjanjikan rumah murah bagi jutaan warga berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah. Jika dicermati dari sisi harga, program rumah DP 0 rupiah ini ternyata tidak menyasar warga berpenghasilan rendah. Rumah yang DP 0% sendiri kita akses masuk ke sananya juga kita belum tahu harus gimana. Menurut saya kan terlalu mahal, soalnya itu kayaknya buat kelas menengah ke atas ya. Kalau menengah ke bawah kayaknya nggak mampu. Warga Jakarta bisa memiliki rumah secara kredit dengan DP 0%. Rumah dengan uang muka atau DP 0 rupiah memang enak didengar. Tetapi faktanya tak seindah ucapan Gubernur Anies. Dulu janjinya apa ya? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Kalau di dalam diskusi itu namanya memindahkan gawang. Pembangunan program hunian DP RP 0 tak akan dilanjutkan pada tahun 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak lagi menganggarkan program tersebut. Ruhut juga tak yakin Anies punya rekam jejak yang baik selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya Anies hanya sosok pemimpin yang pandai berbohong, hingga ia memberi julukan sebagai gak benar. Udah itu gubernur, semua orang tahulah, semua janjinya itu bohong. Sampai sekarang dibilang gubernur bohong. Udah gitu aku nggak pernah bilang dia gubernur, aku bilang dia gak benar, ujarnya. Ruhut juga punya alasan lain mengapa dirinya lebih menyebut Anies sebagai gak benar. Sebab saat kontestasi Pilkada DKI 2017 silam, Anies beserta pendukungnya berhasil memenangkan dengan cara-cara kotor yang berkaitan dengan SARA. Menangnya semua tahu kok, pendukungnya termasuk dialah karena SARA, ujaran kebencian, fitnah, dan yang paling jelek, apa itu teror. Karena kan kalau kami kalah Jakarta terbakar, ngeri kali. Belum lagi mayat nggak boleh dimandiin dan lain sebagainya, ungkapnya. Dengan banyaknya persoalan yang dilakukan Anies, mulai dari proses pencalonan sampai menjadi gubernur, Ruhut meyakini bahwa rekam jejak Anies makin jeblok di mata masyarakat luas. Udah deh, orang kayak gini bicara rekam jejak, dia makin jeblok, tandas Ruhut. Semua mengkritisi, bukan hanya di Indonesia, di tingkat internasional juga. Udara di Jakarta ini tidak sehat. Kau lanjut dengan selfie di JPO. Waduh, gimmick kau macam-macam. Nes. Sebelumnya, calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan berbicara banyak soal modal untuk menghadapi proses pencalonannya menjadi presiden pada pemilu 2024 mendatang. Kali ini Anies tidak berbicara soal visi misi, tapi berbicara soal rekam jejak. Karena visi dan misi bisa dikarang, visi misi bisa dibuatkan orang, tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak, karya yang senyatanya sudah dilakukan. Kata Anies dalam acara Relawan Indonesianis di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu 2 November 2022. Anies kemudian meminta relawan Indonesianis untuk membantu menawarkan rekam jejaknya kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Ia berharap perubahan dan kemajuan yang ada di Jakarta bisa diterapkan secara menyeluruh di tanah air. Kita tawarkan kepada rakyat Indonesia apa yang sudah dikerjakan di Jakarta sebagai bahan untuk kita tawarkan kepada Indonesia dengan kata kunci keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kunci kita, kata Anies. Kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti, yang menentang pula tidak bisa menyiapkan buktinya. Selamat pagi guys, ini karyanya fenomenal Anies Baswedan yang sedang dibuat Tugu Sepeda. Sekali lagi, Tugu Sepeda. Dan di Jakarta
banyak yang ke Jakarta, tapi saya ingin garisbawahi satu hal. Kita berikhtiar untuk bisa menghadirkan keadilan sosial di tanah ini. Kita tidak ingin di tanah ini terjadi ketimpangan terus-menerus. Kita ingin jaga keadilan itu. Dan langkah-langkah yang dilakukan tidak selalu disambut dengan gegap gempita dari berbagai kekuatan yang ada di kota ini. Tapi insya Allah kita selalu mengandalkan, satu-satunya andalan kita hanya Allah. Jalankan semua walaupun menghadapi tantangan yang berat, tawakal Allah. Pemimpin yang siap untuk mensejahterakan rakyatnya, pemimpin yang siap menjaga bangsa dan negaranya, pemimpin yang jauh dari dusta dan ingkar janji, pemimpin yang jauh dari segala bentuk kebohongan dan sikap diskriminatif, pemimpin yang jauh dari sikap penjoliman terhadap rakyatnya sendiri. Sementara itu, mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan membantah klaim calon presiden usulan Partai Nasdem Anies Baswedan soal keberhasilannya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ferdinand kemudian menyebut Anies seperti sedang masturbasi karena mencoba memuaskan dirinya sendiri. Klaim-klaim Anies Baswedan ini hanya klaim-klaim seperti ya mohon maaf, itu seperti masturbasi politik, kata Ferdinand saat dikonfirmasi populis.id Kamis 3 November 2022. Ferdinand menilai klaim yang dilakukan Anies terkesan aneh karena dia memuja-muji kinerjanya sendiri. Apalagi klaim yang disampaikannya itu tidak benar dengan kenyataan yang ada di lapangan. Masturbasi itu apa? Ia kan memuaskan diri sendiri, tapi merasa memuaskan orang lain. Jadi masturbasi politik itu dia merasa telah memuaskan publik, ternyata tidak, ujarnya. Ferdinand berpendapat Anies tidak pantas mendapat tanggung jawab yang lebih besar, sebab ia khawatir Anies akan mengulangi klaim-klaim serupa saat dirinya gagal dalam mengemban tugas. Inilah contoh-contoh yang menurut saya tidak patut dan tidak layak untuk mendapat tempat lebih tinggi ke depan ini. Karena bahaya kalau politisi-politisi seperti ini mengklaim berhasil padahal gagal, tandas Ferdinand. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Kita tawarkan kepada rakyat Indonesia apa yang sudah dikerjakan di Jakarta sebagai bahan untuk kita tawarkan kepada Indonesia. Yang ketika jaringan itu bekerja, hasilnya sungguh dahsyat. Dan jaringan itu adalah masjid. Jadi sejumlah khotib, para ulama, ustadz, yang mengisi kegiatan-kegiatan di masjid, termasuk dan terutama sholat Jumat, itu bukan hanya menyerukan ketakwaan, tetapi dilanjutkan dengan seruan-seruan politik. Terus-menerus disampaikan, ketika hari pencoblosan tiba, ternyata melekat. Nah, efeknya yang paling fatal adalah ketika orang itu menggunakan politisasi agama dalam meraih suara-suara elektoralnya, kekuatan-kekuatan elektoralnya, ketika dia berbuat kejahatan, taruhlah korupsi misalnya, yang dipertaruhkan adalah nama agamanya. Senada dengan kedua orang di atas, anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, meragukan klaim capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan yang menyebut rekam jejaknya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta boleh diuji. Menurut Gilbert, pernyataan Anies hanyalah jualan belaka. Anies pun tidak membeberkan apa program yang bisa dipandang berhasil selama memimpin Jakarta 5 tahun terakhir. Apa yang disampaikan Bung Anies kan cuma narasi, tidak ada angka disebutkan dan apanya yang berhasil. Kenapa bukan tugu sepeda dan Formula E saja yang diklaim keberhasilannya? Itu orisinil karyanya, termasuk halte di Bundaran HI, kata Gilbert kepada wartawan, Jumat 4 November 2022. Lalu podium yang aturannya dibangun itu tidak disetujui, ya harus sesuai dengan Formula E. Saya melihat ini kontraknya ini sebenarnya sangat merugikan Indonesia dan melukai harga diri Indonesia. Kenapa? Itu kan uang kita. Kenapa Formula yang menentukan podium seperti apa? Biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini, mereka yang berbicara. Biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata.
Tak perlu dikatakan dalam pidato ini. Lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang, karena kerja untuk bangsa dan negara ini masih panjang ke depan. Satu babak berakhir, mari kita sambut babak berikutnya. Meski begitu, Gilbert memandang Anies berhak menjadikan rekam jejaknya selama menjabat Gubernur DKI untuk bekal kampanye dalam Pilpres 2024. Namun, lanjut dia, kelayakan hasil kerja Anies sebagai modal pencapresan diserahkan kepada penilaian masyarakat. Haknya Bung Anies untuk maju sebagai capres, hak masyarakat untuk memilih siapa menurut mereka yang pas. Apa yang dilakukan Bung Anies akan dibuka ke publik lagi mendekati Pilpres Februari 2024. Semua makin terkuat nanti, tandas Gilbert.